Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan OAS malam ini. Bapak Ibu, zaman ini kita sering mendengar kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Bukan karena kuasa Tuhan sudah kalah oleh ilmu pengetahuan, namun sesungguhnya karena manusia di zaman ini sudah menjadi Tuhan. Kita adalah harapan dari masa depan kita sendiri, kitalah Tuhannya. Tidak hanya harapan, tetapi juga kita sombong kalau pasti akan sukses. Karena kitalah sang penentu nasib hidup ini. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun kehilangan Tuhan di tengah-tengah kegiatan religius yang kita lakoni setiap minggu? Apakah kita semakin bersandar? Atau malah jangan-jangan kita juga meragukan Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Malam ini biarlah kami belajar untuk mengenal Allah, mengintrospeksi diri kami. Apakah kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini sebelum kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Christless. Tanpa Kristus, mungkinkah seorang anak Tuhan bisa menjalani kehidupan tanpa Kristus? Mari saudara, kita akan bersama-sama masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang rindu untuk terus dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk terus boleh hidup dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami semua, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-22 dan 23. Demikian bunyinya. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan bagian yang pertama ini. Kalau saudara perhatikan di situ, dikatakan ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang berseru, Tuhan, Tuhan. Dia adalah orang yang bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan demi nama Tuhan. Dan dia adalah orang yang mengusir setan demi nama Tuhan. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Saudara, ini bagian ini memang dikenakan kepada nabi palsu. Jadi kalau nabi palsu, ya bukan nabi sebenarnya, bukan nabinya Tuhan sebenarnya. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kalau ini nabi palsu, tapi apakah mungkin, kan kalau ini berarti dia bukan anak Tuhan gitu ya saudara ya, tapi apakah mungkin anak Tuhan atau yang disebut dengan umat Tuhan juga bisa, Tuhan bisa mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, kita bandingkan nih ya saudara ya, dengan Yesaya. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Di Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini bicara tentang ibadah, saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini bicara kepada bangsa yang dipilih oleh Allah, yaitu bangsa Israel. Nah, sekarang bangsa ini dikatakan bahwa mereka beribadah kepada Allah, tetapi menurut aturan manusia, dan hatinya jauh dari Allah. Jadi dengan kata lain, saudara, bisa dikatakan bahwa yang pertama, orang itu bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa tahu kapan duduk, kapan berdiri, kapan berlutut, bisa tahu kapan menyanyi, kapan berdoa, kapan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Semua itu dijalani berdasarkan liturgi yang sudah ditetapkan. Tapi lalu dikatakan bahwa karena hati kamu jauh dari Tuhan, maka bagi Tuhan itu bukan ibadah yang di dalam Tuhan, bukan ibadah yang di dalam karya penebusan Kristus. Jadi dengan kata lain, ibadah tanpa Kristus. Jadi bisa terjadi, saudara, rupanya itu. Lalu yang kedua, saudara, tadi kalau kita sebutkan soal nabi ini, nabinya palsu kan saudara ya, dia melayani, melakukan macam-macam. Lalu pelayanan itu juga bisa merupakan pelayanan tanpa Kristus. Karena Tuhan Yesusnya mengatakan, aku tidak kenal engkau. Ini saudara, kata kenal itu berarti tidak punya relasi. Ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur yang benar itu. Kan kalau di Yohanes 10, Tuhan Yesus menggambarkan relasi ya dalam gambaran gembala dan domba. Gembalanya kenal domba, dombanya juga kenal gembala, begitu kan ya. Tapi di sini berbicara tidak kenal sama sekali, ya. Nah, jadi intinya tidak ada relasi antara Tuhan Yesus dengan orang yang melayani itu. Nah, jadi kita lihat ternyata bisa ada pelayanan tanpa Kristus. Jadi
Jadi tadi bisa ada ibadah tanpa Kristus, bisa ada pelayanan tanpa Kristus. Nah, berarti saudara kalau begitu, ternyata ada juga kehidupan tanpa Kristus. Karena firman Tuhan ada mengatakan bahwa kamu menjalani kehidupan ini berdasarkan kedagingan. Kamu menjalani kehidupan ini berdasarkan nafsu kamu, ya, berdasarkan tujuan hidup kamu. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga itu bicara tentang keseluruhan aktivitas keseharian orang, saudara ya. Saya coba bacakan Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga, saya coba bacakan saudara dari ayat yang ke-10 deh ya saudara ya. Ayat ke-10 ya, Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi kita lihat kalau ini bicara tentang keseluruhan dari kehidupan seseorang. Aktivitasnya, pada waktu dia berpikir, pada waktu dia berkata-kata, pada waktu dia berperilaku, keseluruhan apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, itu Tuhan mengatakan tidak ada yang baik. Semua sudah menyeleweng. Jadi ini berbicara tentang kehidupan seseorang yang telah jatuh ke dalam dosa dan tanpa Kristus. Karena orang, manusia itu diciptakan dengan satu tujuan ilahi tertentu, yaitu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan Tuhan, menjadi gambar Allah yang menjadi mempresentasikan Allah melalui seluruh aspek kehidupannya. Dan rupanya orang yang sudah jatuh ke dalam dosa ini adalah orang yang tidak mempresentasikan Allah di dalam kehidupannya, tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan. Maka seluruh aktivitas hidupnya adalah kehidupan yang tanpa Kristus. Nah, sekarang saudara, kalau kita lihat di sini bahwa ada orang yang bisa beribadah tanpa Kristus. Ada orang yang bisa melayani tanpa Kristus. Ada orang yang menjalani kehidupan juga tanpa Kristus. Saudara, orang-orang ini persoalannya adalah orang-orang yang bisa mengakui dirinya adalah orang Kristen. Saya orang Kristen, saya nabinya Tuhan, saya umatnya Tuhan, tapi ibadahnya, pelayanannya, kehidupannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Gitu ya, tidak ada kaitannya dengan Kristus. Nah, ini sama seperti kalau digambarkan di Yohanes pasal 15, itu adalah ranting yang sepertinya melekat. Tapi ternyata kan jadi kering, tidak berbuah, lalu akhirnya dipotong. Nah, sedangkan kalau ranting yang melekat, itu melekat kepada pokok anggur yang benar, dikatakan di Yohanes 15 ayat 1 dan 2, lalu dikatakan bahwa ranting itu yang melekat itu berbuah. Jadi secara alamiah dia memiliki karakteristik dari seorang anak Tuhan. Gitu ya, dia statusnya sudah menjadi anak Tuhan dan seharusnya hidup sebagai anak Tuhan, gitu kan ya. Nah, lalu orang ini maka akan selalu siap dibersihkan, selalu siap untuk terus kalau dia salah, dia dibersihkan untuk kembali menjadi ranting yang seharusnya berfungsi secara optimal, gitu ya, karena sudah jadi anak Tuhan yang memang seharusnya hidup perilakunya, pikirannya, seluruh aktivitas hidupnya sesuai dengan statusnya sebagai anak Tuhan. Nah, kalau tadi ayat-ayat tadi berbicara tentang orang yang belum percaya, nah sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya sebagai anak Tuhan, bisa tidak saudara dan saya beribadah tanpa Kristus? Melakukan pelayanan, macam-macam bentuk pelayanan tanpa Kristus. Lalu menjalani kehidupan ini dalam keseharian, apapun pekerjaan saudara, siapapun saudara, masih studi, saudara adalah seorang rohaniwan atau bukan, apapun
yaitu peran saudara, apapun posisi saudara, apapun jabatan saudara. Sekarang dalam kehidupan kita, dan saudara mengatakan bahwa saya adalah anak Tuhan, bisa tidak kehidupan saudara di dalam menjalani kehidupan keseharian saudara dan saya juga kehidupan tanpa Kristus? Nah, kalau tadi dikatakan bahwa bisa jadi itu tiga-tiganya, itu orang tidak percaya kan ya, saudara ya, yang di luar Kristus ya pastilah tanpa Kristus semuanya, gitu kan ya. Tapi kalau dia lalu berdasarkan anugerah Tuhan, boleh dipulihkan dan menjadi anak Tuhan, kan titik tolaknya dari situ kan ya. Nah, seharusnya kan diikuti oleh ketiga hal ini, yaitu anak Tuhan yang hidupnya bersama dengan Kristus dan untuk Kristus. Dan dia pada saat melakukan pelayanan adalah pelayanan yang juga bersama Kristus dan untuk Kristus, dipersembahkan kepada Kristus. Ini adalah yang Tuhan bilang, ini anak-anak yang saya kenal, begitu ya, anak-anak yang saya kenal yang lalu sedang melayani saya. Dan lalu yang ketiga, tentu saja dia harus beribadah, dan ibadahnya ini merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan karena dilakukan di dalam Kristus dan karena Kristus. Nah sekarang apakah mungkin anak Tuhan itu, jadi saudara jangan terus puas diri mengatakan, oh kalau gitu saya pasti beres aja sih. Ternyata kita bisa jatuh, saudara, karena firman Tuhan mengatakan ini. Pada saat Tuhan itu berbicara kepada orang-orang yang mengikut dia, termasuk murid-muridnya, Tuhan bilang di dalam hidup kamu tidak bisa ada dua Tuhan. Nah, jadi saudara dan saya masih bisa jatuh dalam arti bahwa saya ini anak Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak selalu menjadi Tuhan, tidak selalu bertahta menjadi Raja dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan mengatakan tidak bisa ada dua Tuhan. Nah, saudara, kedagingan yang dimaksudkan yang suka masih lalu menggoda kita, itu menggodanya adalah saya yang jadi Raja. Saya yang jadi Tuhan. Oke, Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya, tetapi tidak menjadi Tuhan. Lalu saya yang lalu ngatur sendiri. Ego saya, ambisi saya. Nah, itu bisa terjadi, saudara. Sekarang saudara yang mengatakan, oke, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya pribadi. Saya adalah anak Tuhan. Saudara, apakah saudara betul setiap kali datang beribadah kepada Tuhan? Saudara betul-betul ibadah yang dimana hati saudara, pikiran saudara, semuanya terfokus kepada Tuhan. Betul-betul saudara bukan ikut aturan manusia. Pada saat berdiri saudara tahu kenapa berdiri, pada saat duduk saudara tahu kenapa duduk, pada saat berdoa saudara tahu hati ini sedang tercurah kepada Tuhan, sedang berbicara dengan Tuhan, fokus terhadap Tuhan. Pada waktu dengarkan firman Tuhan, direnungkan bersama, pada waktu dibaca dan direnungkan, saudara membiarkan Tuhan berbicara. Apa selalu begitu? Namanya anak Tuhan, datang ke gereja, banyak pikiran, akhirnya pikiran itu yang menguasai, lalu lagi banyak kesibukan, ke gereja nggak enak, lalu tetap datang tapi sibuk balesin WA, bisa terjadi. Sibuk lihat WA, bisa terjadi. Nah, saudara, pelayanan juga demikian. Di dalam kedagingan kita yang bisa langsung menonjol, lalu akhirnya Tuhan Yesus tidak menjadi Tuhan lagi, tidak bisa menjadi Raja lagi, kita tidak mau, bukan tidak bisa, kita tidak mau dia jadi Raja dan Tuhan kita. Sehingga akhirnya pelayanan itu adalah pelayanan yang berisi ambisi kita. Pokoknya pendapat kita, rencana kita, agenda saya yang harus terjadi. Nah itu saudara sama dengan pelayanan tanpa Kristus. Demikian juga kehidupan kita tercengkeram oleh berbagai macam kesibukan, kekhawatiran yang disodorkan oleh dunia ini, sampai akhirnya kita ingin bahwa saya yang pegang kendali untuk menjalani kehidupan. Tidak Tuhan Yesus lagi yang menjadi Raja di sana. Nah, saudara, mulainya adalah dari saya. Saya yang harus membiarkan dia terus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Saya yang harus terus membiarkan dia menjadi Raja dalam kehidupan saya. Bagaimana keadaan, situasi, dan kondisi saudara dan saya pada saat ini? Pertama, betul saudara dan saya anak Tuhan? Karena firman Tuhan ada lalang dan gandum. Di gereja bisa ada yang anak Tuhan, betul anak Tuhan, bisa yang
ngaku-ngaku anak Tuhan. Tidak berarti namanya orang ke gereja dia pasti orang Kristen. Biar dia hafal doa Bapa Kami, belum tentu dia orang Kristen. Namun sekarang, kalau saudara dan saya betul adalah anak-anak Tuhan, tapi apakah selalu pada saat saudara mengucapkan doa Bapa Kami, Kristus di sana bertahta dalam hati saudara? Pada waktu kita sedang beribadah, apakah Kristus bertahta di sana? Pada waktu sedang kita pelayanan, apakah Kristus yang sedang pegang kendali pelayanan saudara, dan saudara sedang mengerjakan agendanya Tuhan, bukan agenda saya? Pada saat saya sedang menjalani kehidupan ini, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, di dalam studi kita, apapun, apakah Tuhan sedang bertahta di sana, yang mengendalikan hidup kita, dan kita membiarkan Dia yang betul-betul menjadi Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara, saya ingin mengajak kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Baik saudara pada saat ini yang merasa sebagai anak, atau saudara betul adalah anak, mari kita diam di hadapan Tuhan sekarang. Sungguhkah hidup saya adalah hidup sedang bersama dengan Kristus dan hidup untuk Dia, atau hidup saya sebenarnya adalah hidup yang sedang saya jalani tanpa Kristus? Sadar menderita denganmu, murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikanku,
hatiku agar ku tersadar menderita denganmu, murnikan ku arahkan mata hatiku agar ku setia padamu. Murnikan ku arahkan mata hatiku agar ku setia padamu, agar ku setia padamu. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu siapa setiap saya ini di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kalau ternyata pada saat ibadah Tuhan melihat bahwa penyembahan kami, ibadah kami adalah ibadah tanpa Kristus yang bertahta di hati kami. Ampuni pada saat kami melayani, pada saat kami melakukan berbagai aktivitas demi nama Tuhan. Ampuni kalau Engkau juga tidak bertahta dalam hati kami sebagai Tuhan dan Raja. Ampuni kalau dalam keseharian kami dicengkeram oleh kesibukan, kami dicengkeram oleh kekhawatiran, kami dicengkeram oleh segala hal yang kami anggap lebih penting dan sangat penting, sehingga kami berpikir saya yang harus kendalikan semuanya. Ampuni kalau Engkau tidak bertahta dan menjadi Tuhan, menjadi fokus dalam hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah. Saya mau Engkau bukan hanya ada di dalam hati kami, tapi saya mau Tuhan betah ada di dalam hati saya. Saya mau Tuhan menjadi Tuhan dan Raja dalam hati saya, yang mengendalikan seluruh hidup saya, seluruh pelayanan saya, seluruh ibadah saya. Sehingga saya bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini tubuhku, hidupku, yang menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan Engkau melihat semuanya itu menjadi ibadah yang sejati. Tolonglah kami sekalian ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube channel. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan boleh men-scan QR Code yang ada di layar, atau Bapak Ibu boleh memberikan persembahan melalui transfer rekening bank. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen.
face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.